Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku akan mempraktikkan membuat tunik yang cocok dipakai untuk orang yang memiliki paha besar. Pada bagian kerah, aku bikin kerah V. Kemudian untuk lengan, ini ngebentuk lonceng dengan rumus seperempat lingkaran. Bagian bawahnya aku kasih karet. Di bagian pinggul aku buat lebih mengembang dengan detail ruffle yang aku buat padat. Detail ruffle pada bagian pinggul ini akan menutupi bagian paha yang besar. Kemudian karena bagian bawah udah aku bikin mengembang, bagian pinggangnya aku kasih ikat pinggang biar tetap bisa kelihatan ramping. Oke, langsung aja aku akan mulai ke cara buatnya. Aku akan mulai dari bagian badan depan dulu. Untuk membuat kerah V, dari titik A ini ke kanan 9 cm, kemudian dari titik A ini turunnya 17 cm. Digaris dulu. Nah, bentuk kerah V-nya seperti ini. Kemudian aku akan bikin pola lapisan untuk kerah V-nya dengan cara dari titik 9 ini aku ke kanan 5 cm, kemudian dari titik 17 ini juga turunnya 5 cm, kemudian buat garisnya. Nah, di bagian ini aku bikin lengkung. Kemudian garis yang ini tidak terpakai. Ini pola badan depan dan lapisan lehernya udah aku potong jadinya seperti ini. Masih fokus di badan depan. Lingkar badan aku pakai 25. Kemudian panjang sisi aku pakai 13. Pinggangnya aku pakai 25. Ini 25. Tinggi panggul aku pakai 23. Kemudian untuk pinggulnya ini aku pakai 28. Masih fokus di badan depan, ini bagian badan atas, ini dari pinggang ke pinggul. Kemudian aku bikin satu potongan lagi dari pinggul ke bawah yang nantinya akan aku kerut. Dan ini potongan polanya dari pinggul ke bawah. Pola bagian pinggul ke bawah ini pada saat nanti memotong akan dilebihkan untuk kerutan. Cara menambahkan untuk kerutannya, ukur dulu bagian ini ketemu 28. Untuk kerutannya dari 28 itu aku lebihkan 28 lagi atau 28 kali 2 sama dengan 56. Nanti ini kerutannya akan padat. Untuk panjang pola ini aku pakai 45. Kemudian untuk lebar bagian bawah pola ini aku pakai 37. Kemudian ke pola bagian belakang, ini dari pola dasar perubahannya hanya sedikit. Di lingkar badan ini aku pakai 23, panjang sisi aku pakai 13, kemudian lingkar pinggang ini aku pakai 23. Untuk lapisan lehernya ciplak aja dari pola belakang seperti ini. Bagian ini aku pakai 5 cm dan ini aku pakai 7 cm. Dilanjutkan ke potongan kainnya. Ini potongan kain badan depan. Ini untuk lapisan lehernya. Terus aku tambahkan V-sling. Kemudian yang ini potongan dari bagian pinggang ke pinggul dan pinggul ke bawah. Kemudian ini potongan badan belakang. Ini untuk lapisan lehernya. Untuk bagian pinggang ke bawah dan pinggul ke bawah pada bagian belakang bisa menggunakan pola bagian depan, hanya saja bagian ini dilipat karena bagian depan dan belakang itu selisih 2 cm.
Dilanjutkan potong kain sepanjang 150 cm, lebarnya 7 cm untuk ikat pinggang. Kemudian kain kedua aku pakai ukuran panjangnya 95, udah sama kampung. Ini lebarnya 5 cm, nanti dijahit dengan bagian pinggang. Untuk ikat pinggang bisa dijahit dari ujung ini. Kemudian untuk kain yang ini bisa dimulai dari jahit ujungnya dulu. Ini dilipat terus dijahit. Bagian ujung ini juga sama. Untuk bagian yang ini nanti jahitnya bareng sama bagian pinggang. Ini ikat pinggang yang udah aku jahit. Gak aku videoin karena di video aku sebelumnya udah pernah bikin jahitan ikat pinggang kayak gini. Dan bagian ujung kain yang satunya juga udah aku jahit. Selanjutnya fokus ke badan depan, aku akan mulai jahit bagian bahunya. Dijahit sama bagian belakang, bahu kanan dan kiri, sekalian aku obras. Dilanjutkan setrika bagian lapisan ini. Baru setelah disetrika, jahit bagian bahu ini dan sekalian diobras bagian tepi ini. Setelah bahu yang menyatukan antara badan depan dan badan belakang kejahit, lapisannya juga udah. Kemudian aku jahit bagian lapisan ke bagian kerung lehernya. Caranya, pertemukan bahu dengan bahu. Paskan bagian ini. Kemudian sekeliling ini aku jarum biar lebih mudah. Setelah itu, jahit sekeliling kerung ini. Sekalian jahit juga bagian kedua sisi ini. Aku akan mulai jahit dari bagian ini ke sini. Aku lanjutkan menjahit bagian sisi badan. Kalau bisa, saat jahit kerah V ini dibuat agak lengkung. Kalau lancip seperti punyaku ini, untuk bahan tertentu mudah untuk robek. Ini aku pentul teman-teman karena sepinggiran ini akan aku jahit dekoratif supaya kerahnya nggak mudah untuk robek. Ini jahitan dekoratifnya. Kemudian aku akan fokus ke bagian lengan karena nanti akan aku jahit dengan bagian kerung lengan yang ada pada badan ini. Ini bagian lengan atas. Dari ini ke sini aku pakai 24,5. Terus bagian ini juga diukur. Ketemu 35. Angka 35 ini nanti dipakai untuk rumus 1/4 lingkaran lengan bagian bawahnya. Bagian yang kedua sebenarnya ini pola lengan yang udah jadi, tapi aku coba buat jelasin gimana buatnya.
Aku menggunakan lengan 1/4 lingkaran. Tadi udah didapat lebar lengan ini 35 cm. Untuk mencari jari-jari lingkaran dari ini ke sini dan ini ke sini, itu aku hitung dengan cara 35 dibagi 1,5 sama dengan 23,3. Jadi dari titik ini ke sini itu 23,3. Dari ini ke sini 23,3. Dan ini juga 23,3. Kemudian dibuat lengkungan dari garis ini 23,3 ini ke titik 23,3 paling ujung itu. Kemudian kalau udah dibuat lengkungan, tinggal kepanjang lengannya. Yang lengan paling atas itu 24,5. Aku mau pakai panjang lengan 55, maka 55 kurangi 24,5 sama dengan 30,5. Jadi dari titik ini ke sini itu 30,5. Sama juga dari titik ini ke sini 30,5 dan seterusnya sampai ujung sana. Terus dibuat lengkungan. Jadi seperti ini polanya. Dari kedua potongan pola ini aku tambahkan satu potongan lagi, sama seperti bagian bawahnya, tapi aku bikin lebih pendek. Untuk panjang yang ini 17,5 cm. Dari potongan lengan ini aku jahit dulu bagian sisi-sisinya. Ini bagian lengan sisi yang udah aku jahit dan sekalian udah aku opres. Bagian bawahnya juga udah aku jahit. Kemudian tinggal satukan ketiga bagian lengan ini. Caranya, ini ada di posisi buru kain. Bagian ini juga di posisi buru kain. Masukkan. Pertemukan bagian sisi dengan sisi. Kalau sudah, tinggal bagian yang ini. Ini posisinya pada baik kain. Masukkan sisi ketemu sisi dan sama jarum pentol. Rapikan. Sekeliling ini dijahit. Kemudian ke bagian bawah. Bagian bawah ini aku kasih karet. Untuk pemakaian karetnya tinggal ukur bagian pergelangan lengan seperti ini. Terus gunakan jarum untuk membantu menarik karetnya ketika memasukkan. Tarik terus sampai ujung. Kalau udah sampai ujung kayak gini, jahit karetnya. Kemudian bagian ini juga dijahit untuk menutup. Bagian lengan yang udah aku jahit, bagian ujung lengannya juga udah. Tinggal satukan bagian lengan ini dengan bagian badan. Ini bagian badan, aku balik dulu. Kemudian lengan aku masukkan, dipentul. Kemudian jahit sekeliling. Ini bagian lengan sama badan yang udah kejahit. Setelah itu fokus dulu ke bagian bawahan dari pinggang ke pinggul dan pinggul ke bawah. Kita buat dulu. Bawahan dari pinggang ke pinggul ini jahit dulu kedua sisinya. Kemudian bagian ini pinggul ke bawah juga sama, jahit dulu bagian sisi. Selanjutnya untuk bagian ini kita jahit kerut. Ini bagian yang udah dijahit. Bawahnya ini sekalian udah aku jahit. Bagian sisinya udah aku obras dan bagian ininya udah aku kerut. Tinggal satukan ini dengan potongan kain dari pinggang ke pinggul. Sekeliling ini dijahit. Ini setelah terjahit, tinggal satukan bagian ini dengan bagian badan. Bagian ini bawahan sama
badan atas. Kita jahit. Yang udah dijahit seperti ini jadinya. Ini udah sekalian aku obras. Aku balik dulu. Kemudian aku jahit lagi bagian ini sampai ke belakang. Setelah terjahit seperti ini, tinggal aku masukkan ikat pinggangnya. Cara memasukkannya, aku kasih jarum di ujung, kemudian dimasukkan dan didorong terus. Ini jadinya seperti ini. Pada bagian lapisan leher, supaya lebih nyaman ketika digunakan, aku akan jahit di bagian bahunya, tapi jangan sampai mengenai bagian luarnya.